Alur cerita Awakening the Divine Purple Thunder chapter 40-41. Video ini merupakan kelanjutan dari chapter sebelumnya, dan cerita kemudian berlanjut. Rektor Ling Xuang menatap Su Jingming dengan bangga seraya berkata, "Pergilah beristirahat, sumber daya S-Rank yang dijanjikan Universitas Jingcheng beserta hak istimewa untuk memilih battle skill di perpustakaan 3 universitas besar, kini telah resmi menjadi milikmu. Setelah misi pengumpulan tanaman herbal langka di Demon Lair selesai besok, kau bisa segera mengklaim seluruh hadiahmu," tambah sang rektor dengan nada berwibawa. Su Jingming membungkuk hormat. "Baik, rektor." Di dalam benaknya, Su Jingming bersorak rendah. Study tour kali ini benar-benar gila. Bukan sekadar mendapatkan Ancient Ruins Pass dan poin melimpah, tapi aku juga mengamankan sumber daya S-Rank. Ditambah lagi dengan timbunan herbal langka serta material Fierce Beast di tasku, panen kali ini benar-benar di luar ekspektasi. Tiba-tiba seorang pria asing melangkah mendekat dengan senyum tipis. "Pertandingan yang luar biasa, suatu kehormatan bagiku bisa bertatap muka langsung dengan jenius setingkat dirimu," ucapnya memberikan apresiasi. Su Jingming membalas dengan sopan, "Terima kasih atas pujiannya." Namun, matanya sedikit menyipit penuh tanya, siapa orang ini sebenarnya? Song Qiuyun yang berada di sampingnya segera berbisik, "Namanya Dong Sheng. Dia adalah peringkat pertama dari Universitas Jingcheng, menempati posisi ketiga tepat di bawahmu dan Kiran." Su Jingming mengangguk paham, pantas saja auranya terasa kuat. Dia sudah mencapai level 2 mid-tier, bakatnya memang bukan main-main. Song Qiuyun menyenggol lengannya, "Kau kan sudah level 3. Memuji dia jenius bukannya sama saja dengan memuji dirimu sendiri secara tidak langsung." Su Jingming terkekeh pelan. "Aku berbeda. Aku punya cheat untuk menaikkan level secara instan. Kau percaya tidak?" "Percaya matamu," balas Song Qiuyun ketus, menganggap itu hanya bualan belaka. Suasana berubah drastis di markas rahasia sekte Blood Moon yang mencekam. Pemimpin sekte mengangkat tangannya, suaranya menggema penuh fanatisme. "Menerima takdir langit, para dewa akan abadi selamanya." "Dewa abadi selamanya," sahut para pengikutnya serentak sambil bersujud dalam penyembahan yang buta. "Bagaimana persiapan di area perkebunan? Apakah semuanya sudah matang?" tanya sang pimpinan dengan nada dingin. Seorang bawahan segera melapor dengan patuh. "Lapor Uskup Agung, seluruh jebakan telah diatur dengan sempurna." Pimpinan sekte itu menyeringai kejam. "Bagus, kalian urus para mentor dari 3 universitas besar itu. Habisi mereka sebanyak mungkin yang kalian bisa." "Baik," teriak para pengikut dengan haus darah. Sang pimpinan kemudian menoleh ke arah sosok pemuda di sampingnya. "Mengenai 2 jenius S-Rank itu, aku serahkan padamu. Ini akan menjadi katalis yang sempurna bagi perkembanganmu. Kau tidak keberatan kan, putra suci?" Sosok itu menjawab dengan tenang namun mematikan, "Tidak masalah. Besok aku akan berada sangat dekat dengan mereka." Pimpinan sekte itu tertawa kecil. Jika mereka bersedia bergabung dengan sekte Tianming, itu akan sangat menguntungkan. Namun jika mereka menolak, eksekusi tanpa ampun. Semuanya, besok akan menjadi panggung termegah bagi sekte Tianming kita. Kita akan mengumumkan eksistensi kita pada Daxia dengan cara yang paling brutal dan berlumuran darah. Aku menantikan aksi kalian. "Menerima takdir langit, para dewa akan abadi selamanya," seru mereka kembali memecah kesunyian malam. Keesokan harinya di area perkebunan sarang Demon Lair. "Indah sekali tempat ini," seru seorang wanita terpesona melihat hamparan tanaman langka. Seorang pria berambut coklat menunjuk ke satu titik dengan mata berbinar. "Itu Sunflower Sireng, kan? Tidak kusangka ada ladang sebanyak ini di sini. Aku sudah tidak sabar ingin segera memanen mereka dari tanah," tambah pria berpakaian biru dengan semangat yang menggebu. Namun, seorang wanita tampak mengerutkan dahi. "Kenapa kita harus dipisah? Seingatku di perkebunan Demon Lair lainnya tidak ada aturan pemisahan seperti ini." Seorang pria di depan yang bertindak sebagai supervisor menjelaskan dengan tenang, "Kebetulan ada beberapa varietas tanaman S-Rank hasil budidaya baru. Sangat cocok untuk memperluas wawasan para jenius terpilih seperti kalian." Wanita itu mengangguk setuju. "Benar sekali. Kalian bertiga, Su Jingming, Kiran, dan Dong Xing, silakan ikuti kami ke area khusus." Mendengar instruksi tersebut, kecurigaan mulai merayap di benak Su Jingming. Memetik tanaman S-Rank secara terpisah, rasanya manuver supervisor Ma ini sangat mencurigakan. Tapi mengingat ada para mentor senior di sini, seharusnya situasi tetap terkendali. Tiba-tiba dari arah belakang, Dong Sheng menghampiri dengan ramah. "Halo kalian berdua, aku Dong Sheng dari Universitas Jingcheng.
pertarungan kalian kemarin benar-benar legendaris. Aku sampai merinding melihatnya. Su Jingming membalas singkat. Ah, itu bukan apa-apa. Dongxiang melanjutkan dengan nada misterius. Aku mendengar beberapa penganut agama tertentu memiliki metode rahasia untuk melonjakkan kekuatan. Bahkan mampu membuat esper level 2 melompat ke level 4 dalam sekejap. Seandainya itu benar, mungkin aku bisa melakukan sparring yang seimbang dengan kalian. Su Jingming menanggapi dengan skeptis, penganut, sebaiknya jangan terlalu dekat dengan sekte-sekte seperti itu. Kiran Rao menyela dengan nada sedikit tersinggung, memangnya kenapa dengan agama? Entah itu Hindu di negaraku atau Katolik, keduanya memiliki nilai positif yang mendalam. Aku sendiri bisa berdiri tak terkalahkan seperti sekarang berkat dukungan dan berkah dari Dewa Brahma. Su Jingming membalas dengan sindiran tajam, tak terkalahkan, lalu kenapa Dewa Brahma yang kau sembah itu tidak membantumu saat kau kalah melawanku kemarin? Wajah Kiran Rao memerah padam karena marah mendengar ucapan pedas itu. Dongxiang menengahi dengan senyum penuh arti, aku rasa ucapan Kiran ada benarnya. Beberapa kepercayaan memang memberikan kekuatan yang nyata bagi pemeluknya. Su Jingming, sebentar lagi. Setelah kau merasakan sendiri kekuatan yang berasal dari iman kami, mungkin kau akan mengubah sudut pandangmu. Su Jingming tersentak. Sebentar lagi, apa maksud dari kata-katanya itu? Supervisor di depan berhenti dan berbalik. Mentor Hu dan kalian bertiga, kita telah sampai di lokasi tujuan. Mentor Hu mengamati sekeliling. Sudah sampai? Di mana tanaman es rank yang kau bicarakan itu? Pria itu menunjuk ke arah rimbunan gelap di sisi kiri. Mentor Hu, silakan lihat sendiri. Tanaman es ranknya ada di sana. Saat Mentor Hu berbalik membelakangi pria itu, tatapan sang supervisor seketika berubah menjadi sangat keji. Tanpa peringatan, ia meluncurkan serangan mematikan ke arah sang mentor. Mentor Hu yang terkejut tak sempat menghindar sepenuhnya. Serangan itu menghantam telak di dadanya. Namun berkat refleks luar biasanya, ia berhasil meredam dampak fatalnya. Mentor Hu melompat mundur dengan gesit, wajahnya tegang. Kau, kekuatan ini, Grandmaster level 7. Tanpa membuang waktu, Mentor Hu segera mengaktifkan wujud superpower A-Rank milikinya, Black Shadow Spirit Cat. Tubuhnya diselimuti aura bayangan yang lincah. Kau bukan supervisor Ma yang asli. Siapa kau sebenarnya? Bentak Mentor Hu. Apa kau sadar konsekuensi dari menyerang tim universitas besar? Sosok itu tertawa dingin. Tidak salah lagi, level 6 top tier dari Universitas Modu memang memiliki vitalitas yang luar biasa. Berbeda dari esper rata-rata. Karena ajalmu sudah di depan mata, akan kuberitahu. Kami adalah sekte Tianming. Soal konsekuensi, semakin kacau dunia ini, kami justru semakin menyukainya. Kiran Rao terperangah. Gawat, serangan mendadak. Siapa dia? Auranya benar-benar mengerikan. Pria itu memberikan komando dingin pada anak buahnya yang mulai bermunculan. Bunuh. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos hidup-hidup. Sekte Tianming, kalian benar-benar berani mencoba memusnahkan generasi penerus Daxia? Mentor Hu berteriak murka. Kuharap kalian tidak menyesali kegilaan ini. Mentor Hu segera merogoh sesuatu dan memecahkan sebuah item darurat di tangannya untuk memanggil bantuan Grandmaster lainnya. Mau memanggil Grandmaster tipe ruang itu? Sayang sekali, kalian sudah terlambat. Pria itu menyeringai seraya mengaktifkan skill terlarang, penguncian wilayah. Di luar area, Rektor Ling Xuang tersentak merasakan anomali energi. Siapa yang berani menyerang tim gabungan 3 universitas? Cari mati. Rektor Suping, Rektor Jiang, cepat ke perkebunan sekarang. Ling Xuang segera merobek dimensi dengan skill berpindah ruangnya. Orang-orang di sekitar mendongak dengan cemas. Wow, aura yang sangat dahsyat. Mereka bertiga pasti para Grandmaster kan? Tekanannya benar-benar mengintimidasi. Benar, mereka adalah wakil rektor dari 3 universitas elit. Sial. Apa terjadi sesuatu pada para mahasiswa? Di sisi lain, Bibi dari Song Qiuyun yang memantau situasi langsung naik pitam. Tim 9 dan tim 10 segera berangkat ke perkebunan Demon Lair. Lindungi nona muda dengan nyawa kalian. Walau cemas, ia sedikit tenang mengingat Qiuyun memiliki jimat pelindung dan ada para Grandmaster level 8 yang sedang menuju ke sana. Kembali ke dalam neraka di area perkebunan. Mentor Hu terbelalak merasakan atmosfer yang membeku. Ini fluktuasi energi superpower tipe ruang. Tepat sekali. Grandmaster tipe ruang kebanggaanmu tidak akan bisa menembus penghalang ini tepat waktu. Pria berjas hitam itu maju menerjang. Dan kau, matilah. Gawat, kali ini aku tidak bisa menghindar. Batin Mentor Hu terdesak. Pria itu melepaskan skill pamungkasnya. Sebuah manifestasi tangan merah raksasa yang menghantam dengan kekuatan penghancur. Ledakannya begitu dahsyat hingga membuat Kiran Rao dan Su Jingming terlempar mundur. Su Jingming mengepalkan tangan, peluh dingin menetes di dahinya. Grandmaster level 7.
Biarpun aku mengeluarkan seluruh sisa kekuatanku, perbedaan level ini terlalu mustahil untuk dikompensasi. Dia bahkan mampu mengguncang dimensi. Beast Emperor, Grandmaster tipe ruang benar-benar berada di level yang berbeda. Pria berjas hitam itu kemudian menoleh ke arah salah satu mahasiswa di sana. Putra Suci, sisa kekacauan di tempat ini kuserahkan padamu. Mata Su Jingming membelalak. Pria bernama Dongsheng itu ternyata adalah bagian dari mereka. Dongsheng melangkah maju, wajah ramahnya kini berganti dengan seringai fanatik. Akhirnya, momen kemunculan sekte Tianming yang agung telah tiba. Su Jingming, Kiran, pasang mata kalian baik-baik, akan kutunjukkan wujud asliku yang sebenarnya. Dongsheng meledakkan energinya. Aura gelap menyembur keluar saat tubuhnya bertransformasi. Detektor energi menunjukkan levelnya yang semula. Level 2 top tier melonjak drastis, menembus batas hingga mencapai puncak level 4. Kiran Rao berteriak tak percaya, sialan, battle skill macam apa itu? Bagaimana mungkin kekuatannya bisa meningkat 2 level sekaligus secara instan? Su Jingming menatap dengan tatapan tajam. Ia merasakan tekanan yang sangat familiar namun jauh lebih pekat. Aura ini berasal dari Divine Blood. Su Jingming mengamati sosok Dongsheng dengan tatapan tajam. Di dalam tubuh Dongsheng, kurasakan dia mengasimilasi beberapa jenis aura Divine Blood sekaligus. Padahal, 1 tetes Divine Blood saja sudah setara dengan sumber daya SSS rank yang legendaris. Dongsheng tertawa jumawa, suaranya menggelegar penuh kuasa, dari level 2 mid tier langsung melompat ke level 4 peak. Inilah bukti nyata keagungan kekuatan sekte Tianming. Kalian hanya punya 2 pilihan hidup, bergabung dengan sekte Tianming dan ikut membantai mahasiswa lemah, lainnya bersamaku atau terkubur menjadi mayat di tanganku. Sekarang juga, ayo tentukan nasib kalian, tantang Dongsheng. Melihat situasi genting tersebut, para mahasiswa lain tidak tinggal diam. Mereka mulai bersiap melakukan perlawanan cepat. Kedua jenius S-Rank itu dalam bahaya besar, kita tidak boleh membiarkan mereka berjuang sendirian. Su Jingming adalah harapan masa depan kita, jangan sampai seujung rambut pun darinya terluka. Maju bersama, teriak mereka menyemangati satu sama lain. Namun, para pengikut sekte segera menghadang dengan barisan yang rapat, hentikan mereka. Hari ini tidak akan ada dewa atau manusia yang bisa menyelamatkan mereka. Urus saja nyawa kalian sendiri, karena kalian semua masuk dalam daftar target eksekusi kami hari ini. Ancam anggota sekte dengan seringai haus darah. Di tengah kekacauan penyergapan itu, Song Qiuyun mengepalkan tangannya erat-erat, berdoa dalam hati yang Jingming. Kumohon, bertahanlah, jangan sampai kau celaka. Sementara itu, di luar penghalang, para petinggi universitas akhirnya tiba dengan aura yang mengintimidasi. Pak Suping bertanya dengan nada cemas, Rektor Ling Xuang, kenapa kita tidak langsung melakukan teleportasi ruang ke dalam area perkebunan untuk menyelamatkan mereka? Ling Xuang menggeleng lemah, wajahnya tampak tegang. Sudah kucoba berkali-kali, tapi ruang di dalam perkebunan telah terisolasi total. Tidak bisa ditembus oleh sihir ruang biasa. Dia sepertinya memegang tulang Beast Emperor Tier 9 yang memiliki kemampuan spasial kuno. Seluruh ruang di perkebunan itu kini telah tersegel rapat dalam lockdown spasial. Jelas Ling Xuang. Pak Suping terkesiap. Tulang Beast Emperor Tier 9 tipe ruang. Bagaimana mungkin mereka bisa memiliki artefak tingkat tinggi seperti itu? Ini sangat luar biasa sekaligus mengerikan. Pak Jiang Quan menambahkan dengan nada berat, jika sampai kedua jenius S-Rank kita gugur, ini akan menjadi tragedi nasional yang tak termaafkan bagi Daxia. Meski ada 3 Grandmaster di sini, kalian tetap tidak berguna. Kalian hanya bisa menonton dengan putus asa saat sekte Tianming menghabisi seluruh tunas muda kalian. Hari ini akan dicatat sebagai hari kebangkitan paling berdarah bagi sekte Tianming. Wajah Pak Jiang Quan mengeras. Ternyata benar, mereka adalah sekte Tianming. 60 tahun yang lalu, mereka sudah dimusnahkan hingga akar-akarnya dari Daxia. Tidak disangka parasit ini tumbuh kembali. Rektor Ling Xuang mengumpulkan energinya. Ayo kita serang secara serentak. Dalam 3 menit kita harus bisa menghancurkan spasial lockdown miliknya dengan kekuatan penuh. Mulai. Ling Xuang melepaskan skill ruangnya yang menciptakan retakan-retakan distorsi di udara, seolah sedang mengangkat seluruh fondasi bangunan itu ke langit. Ruang bawah tanah ini sudah disegel, tapi titik terlemah dari struktur ruang ini berada di arah tenggara. Pak Suping dan Pak Jiang Quan tidak mau kalah. Mereka segera mengerahkan seluruh superpower mereka dan bertransformasi ke wujud tempur tertinggi. Pak Suping berubah menjadi sosok monyet raksasa legendaris dengan bulu emas yang berdiri tegak, memegang tongkat raksasa yang tampak mampu menghancurkan gunung. Di sisi lain, Pak Jiang Quan bermutasi menjadi raksasa elemen air yang dikelilingi pusaran air bertekanan tinggi dengan tatapan mata yang memancarkan cahaya biru yang mencekam.
Keduanya melompat dan melancarkan serangan kombinasi yang menghujam ke arah segel perkebunan secara bersamaan. Dampaknya sungguh luar biasa. Getaran hebat merambat hingga ke dalam area perkebunan, mengguncang tanah dan mengejutkan seluruh mahasiswa serta antek-antek sekte Tianming. Para siswa menengadah ke langit yang retak dengan penuh harapan. Lihat, itu adalah para wakil rektor. Mereka datang untuk menyelamatkan kita. Akhirnya, masih ada harapan untuk kita semua. Seru mereka penuh kelegaan. Di tengah kemelut itu, Su Jingming melirik panel sistem di depan matanya. Masih ada 49.000 poin superpower yang tersimpan. Jika semuanya kugunakan untuk upgrade sekarang, aku bisa melompat ke level 4 dan membalikan keadaan ini dalam sekejap. Dongsheng dalam wujud raksasanya kembali meraung. Para jenius universitas, lihatlah keagungan ini. Dari level 2 meteor melonjak drastis ke level 4 peak. Inilah hadiah bagi mereka yang melayani sekte Tianming. Kuberi kalian satu kesempatan terakhir. Ikutlah bersamaku, bantai para maba lemah di sini, dan bergabunglah menjadi bagian dari sekte Tianming. Kalian akan mendapatkan kekuatan yang setara denganku. Tawar Dongsheng kembali. Mendengar tawaran itu, beberapa mahasiswa mulai goyah, saling pandang dengan tatapan penuh kebingungan dan ketakutan menghadapi maut. Suara Ling Xuang menggema dari balik segel. Siapapun maba yang berani mengkhianati rekan sendiri dan menyerang sesama mahasiswa, namanya akan dicoret selamanya dari universitas dan akan langsung dieksekusi di tempat tanpa ampun. Gertakan itu menyadarkan mereka. Para siswa berteriak, lupakan saja. Menjadi pengkhianat hanya akan berakhir tragis di tangan para Grandmaster. Benar, menjadi buronan negara hanya akan mengantar kita pada kematian. Tetaplah bersama para wakil rektor, mereka pasti bisa menyelamatkan kita. Seru siswa lainnya memperkuat tekad. Dongsheng mendengus muak. Dasar sekumpulan pecundang tak berotak. Ternyata kalian sama sekali tidak punya nyali untuk meraih kekuatan sejati. Kuberikan waktu 3 detik terakhir untuk menentukan nasib, tunduk, atau mati. Dongsheng mulai menghitung mundur dengan nada dingin. 3, 2. Sebelum hitungan itu berakhir, tiba-tiba Qiran Rao menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar ketakutan. Qiran berkata dengan suara parau, "Jangan, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia bergabung dengan sekte Tianming." Dongsheng tersenyum puas. Keputusan yang sangat bijaksana. Dan kau, Su Jingming, apa pilihanmu? Su Jingming tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia memanifestasikan percikan petir ungu yang liar di sekujur tubuhnya, bersiap untuk pertempuran hidup dan mati. Keras kepala sekali. Sepertinya kau memang lebih memilih kematian sebagai jalan hidupmu, geram Dongsheng. Karena kau menolak posisi putra suci, maka Qiran, bunuh dia sekarang juga sebagai bukti kesetiaanmu pada sekte. Qiran terperanjat menatap Su Jingming dengan bimbang. Itu, aku tidak mungkin sanggup melawannya. Kami akan membantumu, Qiran Rao. Su Jingming menghitung kekuatan lawan di depannya dalam hati. 1 orang level 3, low tier, dan 4 orang level 4, low tier. Sepertinya aku masih bisa menang tanpa harus menguras poin superpowerku sekarang. Su Jingming bersiap, ayo maju kalian semua. Secara mendadak, salah satu anggota elit sekte Tianming melompat menerjang ke arah Su Jingming dengan kecepatan tinggi. Anggota sekte itu berteriak murka, merasa dirimu paling hebat hanya karena status S-rank. Jangan sombong bocah, sekarang adalah waktu bagimu untuk mati. Serangannya menghantam telak di pundak Su Jingming. Namun kejutan besar terjadi, serangan itu tidak memberikan dampak berarti, seolah menghantam dinding baja yang tak tertembus. Berkat armor superpower yang menyelimuti tubuhnya, pertahanan yang telah ia uji habis-habisan bersama mentornya, Su Jingming tetap berdiri kokoh. Tanpa membuang detik, Su Jingming melancarkan serangan balik yang kilat. Tusukan tombak petirnya menembus dada anggota sekte tersebut dengan akurasi mematikan. Pria itu terjatuh terkapar, darah merembes keluar saat ia menatap Su Jingming dengan sisa tenaganya. Tidak mungkin, aku adalah esper level 4. Bagaimana bisa? Su Jingming menatap dingin mayat di bawahnya. Berani maju sendirian menghadapi petirku? Kau benar-benar sudah bosan hidup. Melihat anak buahnya tumbang, Dongsheng tidak bisa lagi menahan diri. Baiklah, jika mereka tidak bisa menghabisimu, aku sendiri yang akan turun tangan bersama mereka. Su Jingming merasakan tekanan yang berbeda saat Dongsheng mulai bergerak. Aura ini, dia benar-benar bisa membuatku merasa terancam. Hebat juga. Sepertinya aku memang terpaksa harus menggunakan poin superpowerku. Sayang sekali, padahal aku ingin melihat apakah 50.000 poin cukup untuk lonjakan yang lebih besar. Batin Su Jingming. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul di hadapannya. Berhasil membunuh satu utusan Divine Blood level 4 low tier. Poin superpower tambah 1000. Mata Su Jingming berbinar, akhirnya tepat 50.000 poin. Kalau begitu, ayo kita mulai.
Upgrade superpower, teriak Su Jingming dalam hati. Layar sistem berkedip merah. Proses evolusi superpower dimulai. S-Rank Purple Sky Divine Thunder, progres 10%, 20%, 30%. Dongxiang meremehkan, sok hebat, terimalah ini. Ia melepaskan skill pemungkasnya yang menciptakan ledakan energi dahsyat di area tersebut. Namun di tengah debu dan ledakan, Su Jingming tetap melayang di udara dengan tenang seolah berada di dimensi yang berbeda. Progres evolusi terus meningkat pesat, kini sudah 98%, lalu 99%, dan 100%. Evolusi berhasil. S-Rank Purple Sky Divine Thunder telah berevolusi menjadi SS Rank All Heaven Divine Thunder. Su Jingming membuka matanya, dan seketika itu juga seluruh area diselimuti oleh aura petir keemasan yang murni dan menghancurkan. Ia mengarahkan tangannya ke arah Dongxiang dan melepaskan All Heaven Divine Thunder. Ledakan petir yang jauh lebih dahsyat dari apapun yang pernah dilihat di sana menghantam Dongxiang secara telak. Dongxiang yang tadinya merasa tak terkalahkan dalam wujud raksasanya, menjerit histeris saat tubuhnya hancur, berantakan oleh kekuatan tingkat dewa tersebut. Dalam satu serangan, sang putra suci palsu itu berhasil dikalahkan. Berhasil membunuh satu utusan Divine Blood level 4 peak. Poin superpower tambah 2000. Su Jingming kemudian menoleh ke arah anggota sekte yang tersisa dengan tatapan malaikat maut, jarinya menunjuk satu persatu, kau, dan kau. Kalian semua akan mati di sini, tegas Su Jingming. Sekali lagi ia melepaskan gelombang petir emas terbarunya, menyapu bersih sisa-sisa kegelapan di sekitarnya dengan kekuatan yang sungguh di luar nalar. Qiran Rao yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Ampun, tolong ampuni aku. Su Jingming, tadi aku hanya terpaksa karena diancam. Aku sama sekali tidak berniat menyerangmu, kumohon percayalah, rintih Qiran dengan hina. Dari kejauhan, pria berjas hitam yang merupakan Grandmaster Sekte itu terbelalak. Putra suci telah mati, tidak mungkin. Ia segera berbalik arah dan mengalihkan amarahnya sepenuhnya kepada Su Jingming. Su Jingming, akan kukubur kau bersama dengannya. Sebuah tangan raksasa dengan cakar kemerahan yang mengandung aura Grandmaster level 7 muncul tepat di atas kepala Su Jingming, siap untuk meremukannya berkeping-keping. Apakah Su Jingming mampu menghadapi serangan level Grandmaster dengan kekuatan barunya? Nantikan di chapter selanjutnya.